Kita akan bersama membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Saudara, ini adalah satu bagian daripada rangkaian khotbah di bukit. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal yang ke-7, maka 3 pasal ini adalah kumpulan atau bagian daripada satu khotbah Yesus yang begitu padat dan yang menjadi tempat di mana kita bisa banyak belajar di dalamnya. Saudara, dan kita akan melihat ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ketika berbicara mengenai khotbah di bukit, saudara, maka kita mendapati khotbah di bukit adalah kumpulan daripada pengajaran Yesus yang begitu padat sekali. Dan khotbah di bukit dimulai dengan 8 ucapan bahagia. Saudara, bagian-bagian yang kita baca, bagian perikop pertama daripada khotbah di bukit itu bicara mengenai ucapan bahagia. Saudara, dan ketika bicara mengenai ucapan bahagia, saudara, maka ini bukan sekedar bahagia sebenarnya, tetapi lebih tepatnya adalah diberkati, blessed, ya. Diberkatilah mereka yang begini, diberkatilah mereka yang begitu, diberkatilah. Di dalam ayat ini adalah bicara mengenai mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, dan inilah hidup yang seharusnya saudara dan saya miliki. Ketika bicara mengenai anak-anak Tuhan, ketika bicara mengenai orang percaya, maka apa artinya kita memiliki Kristus? Memiliki Kristus adalah sebuah hidup yang diberkati. Dan ketika kita bicara mengenai hidup yang diberkati, seperti apa atau bagaimana menjalaninya, bagaimana kita mendapatkannya. Saudara, dan itulah yang sebenarnya Yesus mau di dalam bagian awal bicara mengenai khotbah di bukit. Ucapan bahagia ini dinyatakan. Ucapan bahagia ini dinyatakan supaya hidup saudara dan saya yang di dunia ini, hidup yang sementara ini, tidak sekedar menjadi sebuah hidup yang rasanya dari satu masalah ke masalah yang lain. Saudara, bukankah beberapa hari terakhir ini kita juga sedikit dikagetkan lagi setidaknya dengan realitas varian COVID yang baru, yang rasanya kita berpikir ini sampai kapan sih selesainya. Setidaknya saya bersyukur tadi ketika mau naik khotbah awal dikatakan Pak Tommy boleh khotbah nggak pakai barang yang satu ini, begitu loh. Thanks God, begitu loh. Sudah 2 tahunan lebih khotbah harus pakai barang yang satu ini, napas setengah mati banget, ya kan? Saudara dan saudara juga harus ikut kebaktian seperti ini. Tetapi seberapa lama nih bisa khotbah begini? Jangan-jangan mungkin minggu depan majelis sudah berkata, Pak tolong pakai lagi, ya. Puji Tuhan, at least hari ini saya selamat lah, begitu ya. Nanti pendeta yang lain minggu depan, ya anugerah Tuhan cukup 1 hari ke 1 hari lah jadinya. Nah saudara, kadang-kala kita bicara mengenai hidup, kayaknya hidup ini adalah story dari satu masalah ke satu masalah, bukan? Hidup ini kayaknya story masalah yang gak ada habis-habisnya. Kita berhadapan dengan 2023 ke depan, secara ekonomi kita gak tahu bagaimana. Kita berhadapan dengan urusan perang daripada Rusia dan Ukraina yang gak ada habis-habisnya. Dan kita juga mulai khawatir mungkin ini apakah akan ada perang nuklir. Kita mulai khawatir, gak ada habis-habisnya. Nah saudara, di tengah-tengah dunia yang hidup rasanya hanya dari satu masalah ke satu masalah, Yesus berkata, berbahagialah. Yesus berkata, diberkatilah. Diberkatilah. Nah saudara, ini berita yang Yesus mau beritakan. Ini berita yang seharusnya ada ketika kita bicara mengenai sebagai orang-orang percaya. Orang percaya kita tidak hanya bicara mengenai surga yang ada di sana. Kita tidak hanya bicara mengenai surga yang kita nantikan. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya di bumi pun kita harus menikmati anugerah Allah. Menikmati berkat-berkat Allah. Di bumi pun realitas kebahagiaan, diberkatilah, itu menjadi bagian hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh? Bagaimana kita bisa mendapati? Saudara, cukup banyak di dalam hidup ini menurut saya banyak orang Kristen. Saudara menyebut diri sebagai orang Kristen, tapi saudara tidak mengalami joyful life tersebut.
Saudara, bukankah Yesus berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan bukan hanya hidup, abundant life, hidup yang berkelimpahan. Tapi seberapa banyak kita memiliki hidup seperti itu? Saudara, dan menurut saya apa yang Yesus nyatakan dalam ucapan bahagia adalah satu bagian yang kita harus belajar supaya hidup kita adalah hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan tersebut. Dan saudara, sebenarnya ketika bicara mengenai ucapan bahagia dan seluruh rangkaian khotbah di bukit adalah rangkaian di mana Yesus hendak membawa kita juga menata hidup kita kembali, menuntun hidup kita kembali. Saudara, apa artinya ketika menjadi orang Kristen? Menjadi orang Kristen ketika bicara diberkati itu bukan hanya menjadi sesuatu yang eksklusif menjadi bagian yang kita nikmati. Tapi diberkati itu menjadi sebuah bagian juga yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah hidup seperti apa yang harus kita jalani. Saudara, itulah sebabnya ketika membaca khotbah di bukit, Matius pasal 5, 6, pasal 7. Saudara, Yesus sedang ingin men-set up ulang kembali, membentuk ulang kembali. Hidup seperti apa yang seharusnya saudara dan saya miliki sebagai orang Kristen. Kita menyebut diri orang Kristen. Saudara, bukankah ada titik di mana sebelum kita menjadi orang Kristen dan setelah kita menjadi orang Kristen? Yang menjadi pertanyaannya adalah before and after itu ada hal yang signifikan berbeda atau enggak? Itu menjadi pertanyaannya. Atau bagi saya kalau saudara berkata, tapi Pak saya lahir dari orok saya udah Kristen begitu loh. Saudara, kalaupun kita menyebut diri orang Kristen maka kita percaya bahwa ada hidup realitas dosa dan hidup di dalam Kristus. Sehingga tetap kita sejak orok menjadi orang Kristen pun pertanyaannya apa artinya hidup di dalam Kristus. Saudara, itulah Yesus yang sedang hendak katakan melalui khotbah di bukit ini. Saudara, itulah sebabnya saya kerap kali berkata khotbah di bukit ini saya ingin ibaratkan seperti gambaran yang satu ini. Saudara tahu di Paris itu ada satu gereja yang sangat tua sekali, Notre Dame Church. Kalau saudara itu film Disney hunting apa ada istilahnya begitu ya. Ya nanti saudara searching lah begitu jadi ya. Ya jadi kalau saudara perhatikan di dalam gereja yang ada, maka saudara gereja Notre Dame Church itu salah satu gereja yang sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Saudara, tapi 2019 yang lalu gereja ini mengalami kebakaran besar. Berapa tahun yang lampau ketika saya sempat visit ke Paris, saya sempat masuk ke gereja tersebut, mengambil waktu doa di dalam di situ. Gereja yang sangat indah sekali, gereja yang sangat tua, sangat indah. Tapi 2019 gereja tersebut terjadi kebakaran yang luar biasa. Saudara dan saudara tahu, untuk proses renovasi gereja tersebut, at least dikatakan bahwa di dalam tahap pertama saja butuh hampir 200 juta US dollar. 200 juta US dollar. Saudara tinggal kurskan aja tuh di rupiah Indonesia jadi berapa banyak. Saudara, tapi poin saya adalah begini. Untuk satu building Notre Dame Church, untuk kos tahap pertama aja butuh hampir 200 juta US dollar. Saudara, saya tidak tahu untuk benar-benar bisa kemudian jadi semuanya kembali bisa seperti berapa. Poin saya adalah untuk building seperti ini harganya sangat mahal dan takes time luar biasa. Apalagi untuk hidup kita. Apalagi untuk hidup kita. Untuk hidup saudara dan saya. Untuk menjadi apa yang adalah masterpiece Tuhan. Saudara, itu sangat costly dan takes time itu luar biasa. Saudara, dan menurut saya sepanjang hidup kita dunia ini adalah kita terus di reconstruction terus. Dan ibadah minggu seperti ini adalah sebuah sarana Tuhan terus membentuk setiap kita. Dan khotbah di bukit tujuannya adalah seperti itu. Nah, bicara mengenai khotbah di bukit, kita berhadapan dengan Yesus yang luar biasa ketika dia menyampaikan kebenaran firman. Maka boleh kita katakan punya sebuah konten yang sangat solid, konten yang sangat baik, tetapi juga punya cara menyampaikan atau istilah saya packaging yang baik. Kita berada pada zaman di mana saat ini bukan hanya kualitas yang baik, tapi juga butuh packaging, ya. Soalnya itulah sebabnya begitu beragam banyak tempat hangout yang packagingnya bagus begitu loh, ya. Kita baru lihat dulu kayaknya kepingin masuk begitu, dan saat masuk nyaman benar. Tinggal makanannya baik atau enggak,
Minumannya baik atau enggak? Nah saudara, bicara mengenai pengajaran Yesus, saya ingin mengajak kita melihat daripada ucapan bahagia keempat ini dalam dua konteks ini. Kontennya dan juga packagingnya. Saudara, yang pertama adalah bicara mengenai konten. Saudara, ketika bicara mengenai konten, maka kita mendapati di situ, maka Matius pasal 6 ayat 4 ini clear sekali. Bicara mengenai kebenaran. Bicara mengenai dikaiosune. Yesus berkata, berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, kata kebenaran itu adalah kata dikaiosune. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apa maksud daripada ayat ini? Saudara, suka tidak suka bahwa ketika Yesus menyampaikan sesuatu maka kita harus mengerti konteks. Ya, jadi maksudnya orang zaman itu, khususnya pendengar pada waktu itu, murid-murid Yesus yang adalah background Yahudi, saudara, mereka memahami ayat ini itu seperti apa. Saudara, ketika orang-orang Israel mendengar kata kebenaran, mendengar kata dikaiosune, saudara, maka bahkan sampai saat ini ya, tidak bisa tidak begitu loh. Bagi orang Israel kata kebenaran itu, dikaiosune itu adalah sebuah kata yang sebenarnya ada di dalam sebuah konteks covenant, sebuah konteks perjanjian. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan mempelajari kehidupan bangsa-bangsa, saudara, maka bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat arogan sebenarnya. Ya, mereka sangat arogan. Padahal ini bangsa ini seuprit kecil doang, ya, kecil banget begitu. Tapi bangsa ini punya arogansi yang luar biasa. Mereka merasa mereka begitu pintar, mereka merasa mereka begitu luar biasa, saudara. Dan salah satu yang menjadi kekuatan mereka tuh, mereka menyadari hanya mereka yang adalah umat pilihan Allah itu, hanya mereka bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu, dan bangsa yang ada dalam ikatan sebuah covenant, ikatan perjanjian. Allah sendiri memilih mereka. Allah adalah Allah mereka dan mereka adalah umat Allah. Nah saudara, konsep covenant ini, ikatan perjanjian dengan Allah, adalah sebuah ikatan yang membawa mereka pada sebuah confidence, sebuah keyakinan, sebuah kekuatan dalam menjalani hidup ini. Nah saudara, ketika bicara mengenai covenant ini di dalam konsep orang Israel, maka ini berkaitan dengan realitas hukum. Dan karena bicara realitas hukum, ini memberikan dua tuntutan. Yang pertama adalah ketaatan dan yang kedua adalah kesetiaan. Mereka diminta taat dan mereka diminta setia kepada Allah. Nah saudara, dalam relasi dengan Allah adalah seperti itu. Saudara, itulah sebabnya kalau kita melihat ya, orang-orang Israel di dalam realitas sikap mereka terhadap Taurat, maka kita mendapati tuntutan ini menjadi tuntutan yang begitu kuat. Nah cuman permasalahannya adalah begini. Ketika kata kebenaran, ketika perjanjian dengan Allah dan tuntutan Allah untuk taat dan setia ini dikumandangkan atau ditekankan dalam kehidupan orang Israel, saudara, maka mereka itu memahami di dalam sebuah konteks, yaitu aturan itu, law itu menjadi sesuatu yang kaku. Law itu menjadi sesuatu yang dituntut hidup luar harus dinyatakan, atau disebut dengan behavior view. Behavior view maksudnya adalah sebuah konsep bahwa mereka dituntut punya perilaku, ya, ketaatan, kesetiaan terhadap aturan-aturan Allah yang begitu banyak. Saudara, satu sisi ini kelihatan benar, ya, tetapi disinilah yang menjadi permasalahan. Dan yang kemudian Yesus kemudian ketika berkata diberkati atau berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, akan menjadi pertanyaan adalah tuntutan seperti ini menjadi sebuah tuntutan yang hanya penuh beban. Tuntutan seperti ini hanya menjadi sebuah tuntutan yang begitu kaku dan membuat mereka tidak punya joy di dalam melakukan semuanya itu. Apalagi para pemimpin agama mereka memperinci Taurat itu dengan aturan-aturan yang begitu rupa. Aturan yang begitu ketat sekali. Nah ini menjadi problem. Ketika Yesus kemudian berkata berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, maka sebenarnya di dalam seluruh pengajaran Yesus kita kemudian dapati ketika Yesus bicara mengenai kebenaran, kebenaran itu ternyata tidak seperti mutlak 100% apa yang orang-orang Yahudi pahami.
Saudara, memang betul ketika Yesus bicara mengenai kebenaran, ada dalam konteks ini Allah dan orang percaya, bukan lagi orang Israel, dan ada covenant. Tetapi perjanjian itu adalah perjanjian yang kemudian dipahami dalam satu perjanjian anugerah. Bukan perjanjian law, covenant of law, tapi covenant of grace. Saudara, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah begini, covenant of grace mirip seperti covenant of law, di mana kita dituntut taat pada aturan, kita dituntut setia pada aturan, tetapi ketaatan itu bukan menjadi ketaatan yang kaku, tapi ada sebuah relasi kasih di situ. Saudara, saya ingin ibaratkan begini. Saudara, di rumah kita punya yang namanya mbak, ya, atau sopir lah begitu, ada pembantu, oke? Tapi di rumah, katakanlah kita juga punya anak. Ya. Kadangkala ketika kita misalnya pulang capek, pingin kopi begitu, ya, kita bisa berkata, Mbak buatin kopi. Atau kadang-kala kita bisa berkata kepada anak kita misalnya, nama anak saya Ciace misalnya, ya, Ciace ambilin papi kopi dong begitu loh, ambilin papi air dong begitu. Atau saya minta kepada istri saya, sama-sama mengambil minum, sama-sama membuat kopi. Ada mbak, ada anak atau istri saya. Fenomena luarnya sama-sama melakukan seperti itu. Tetapi spirit yang ada di dalam berbeda. Mbak, ya, akan melakukannya karena sebuah obligation, sebuah keharusan, no choice. Itulah sebabnya kalau mbak diminta pas dia lagi misalnya, ya, dia mungkin di kamarnya, pas kita kasih TV dia lagi nonton TV atau dia lagi buka WA lah barangkali gitu, dia harus segera. Kalau sama istri, sama anak, Pi entar Pi, tanggung. Ya, kalau anak, Pak entar Pak, tanggung. Kurang ajar benar ada ngomong tanggung begitu loh jadinya. Nggak ada istilah seperti itu, dia harus jalani. Saudara, tetapi poin saya lagi nih, saudara melihat nih, fenomenanya sama, tapi hati yang mendrive itu berbeda. Nah, ketika Yesus berkata berbahagialah atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Yesus mau berkata bahwa kita menjadi orang-orang yang ada dalam covenant of grace, mengalami cinta Tuhan, seperti anak yang mengasihi sang ayah, seperti istri yang mengasihi suaminya, dan bukan seperti mbak yang tunduk kepada tuannya. Saudara, itulah sebabnya bicara mengenai covenant of grace ini tidak bicara mengenai behavior view, tapi ini bicara mengenai konsep kingdom view. Sebuah bagian ada dalam kerajaan Allah, dalam rumah Allah, dalam keluarga Allah. Dan karena kingdom view ini, maka di sini kita bicara mengenai interaksi kasih, sebuah cinta. Saudara, sehingga bicara mengenai kita melakukan kebenaran. Kita melakukan kebenaran karena kita pengalaman atau mengalami cinta Tuhan yang besar. Saudara, ketika Yesus berkata berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu menjadi fokus kita. Tapi kebenaran itu bukan menjadi sebuah beban, tapi kerinduan hati. Kerinduan hati. Saudara, semakin memahami anugerah Tuhan, maka seluruh aturan Tuhan, tuntutan ketaatan, tuntutan kesetiaan bukan menjadi sebuah beban. Saudara, berapa tahun lampau di dalam pelayanan berkhotbah saya kemudian menyadari satu hal. Kadangkala saya rasa dalam ibadah seperti ini, saudara, ini kayak datang ibadah minggu, lalu ibadah minggu itu rasanya semakin membebani saudara. Maksudnya adalah begini, melalui khotbah saudara diingatkan harus begini, harus begini, harus begitu, dan seterusnya seperti itu. Saudara, sehingga itu seperti menjadi sebuah beban. Hidup kayaknya saya dituntut. Apalagi anak-anak zaman sekarang, kadangkala membaca firman, mereka berkata, kenapa Tuhan menuntut seperti itu begitu rupa? Kenapa harus begitu? Ini kan zaman hak asasi manusia dan sebagainya. Saudara, memang betul kalau kita membaca Alkitab, saudara, maka kita cuma akan berhadapan kayaknya tuntutan Allah tuh terlalu berat banget. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan tuntutan Allah? Bagaimana mungkin saya bisa taat? Bagaimana mungkin saya bisa setia? Saudara, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 6 misalnya, setelah khotbah di bukit selesai, maka Yesus bicara garam dan terang dunia. Setelah itu Yesus bicara mengenai law. Yesus berkata, kamu dengar firman Tuhan berkata jangan membunuh. Aku berkata kepada engkau, ketika engkau marah kepada seorang saudaramu,
engkau juga harus dimasukin ke dalam neraka. Loh, kita kaget, gila bener. Marah aja nggak boleh. Atau kita mendapati Yesus berkata, kamu dengar jangan berzina. Aku berkata kepadamu, kalau engkau melihat seorang wanita dan mengingininya, engkau sudah berzina. Waduh, ini rasanya aturan berat banget bukan? Tapi bagaimana tuh aturan kebenaran yang kita harus taat dan setia tidak menjadi berat? Jawabannya hanya satu. Kalau kita memahami covenant of grace, semakin memahami cinta Tuhan, membuat kita akan taat, akan setia dari hati yang sungguh. Saudara, saya dibesarkan. Saya ketika umur 2 tahun, 3 tahun, ya, papa saya udah meninggal. Sehingga mama saya yang membesarkan saya. Ya, dan saya sangat respect di antara semua manusia yang di dunia ini. Pribadi yang saya paling respect adalah mama saya. Pribadi yang saya paling respect. Saya masih ingat ketika saya propose istri saya berkata, 2 hal saya minta dari kamu. Yang pertama cinta Tuhan. Yang kedua adalah cinta mama saya. Setelah itu baru saya sadar, wah gue gak kebagian dicinta begitu. Saya tambahin ada 3 kalau gitu, bukan 2. Ya. Cinta saya juga, kalau gak cinta saya repot begitu jadinya. Tapi kenapa saya nomor 2 kan setelah Tuhan dan di atas saya adalah mama saya? Jawabannya sederhana. Karena saya lihat mama saya umur 2-3 tahun. Dia menjadi single parent, dia tidak menikah lagi. Padahal dia masih begitu muda. Dia tidak menikah lagi. Dia banting tulang bekerja setiap hari. Untuk siapa? Untuk kedua anaknya, saya dan koko saya. Sehingga seumur hidup saya dedicated luar biasa. Dan sampai saat ini, mama saya itu sudah 80-an dan dia sudah daya ingatnya udah turun semua. Dan dia sebenarnya tidak tahu lagi saya, tidak tahu lagi koko saya. Tapi setiap minggu saya pasti pulang. Mama saya di Bekasi sama koko. Pasti setiap minggu saya pulang rumah. Untuk apa? Saya kasih makan dia. Saya kasih makan dia. Saudara, saya harus bolak-balik. Dari saya tinggal daerah Puri, harus ke Bekasi bolak-balik hanya ngurus begini. Di tengah-tengah seluruh kesibukan, di tengah-tengah keletihan saya pasti akan pergi. Saya beli makanan yang dia suka. Saya melayani dia. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena saya tahu cinta dia luar biasa. Apakah saya berbeban berat pergi ke situ? Apakah saya merasa kesulitan pergi ke situ? Istri anak saya sudah tahu. Bahkan saya masih ingat istri saya ngomong gini, anak saya ngomong gini, papi itu lebih sayang mama, begitu. Dia sempat ngomong begitu. Lalu istri saya ngomong enggak. Karena papimu mengalami cinta luar biasa. Dan mereka tahu saya juga sayang istri dan anak saya. Saudara, tetapi kenapa? Kenapa kita bisa taat dan setia? Kenapa aturan yang banyak itu bisa kita lakukan? Jawabannya satu. Kalau kita semakin memahami cinta Tuhan. Covenant of grace akan membuat kita lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita mengalami anugerah Tuhan akan membuat kita semakin cinta akan Dia. Saudara, Yesus berkata, disitulah kita kemudian diberkati. Saudara, sehingga bagi saya hidup berjalan bersama dengan Tuhan sederhana. Ingat kasihnya, ingat cintanya, hitung berkat-berkatnya. Hidupmu setiap hari. Saya itu dengan istri bahkan semalam ketika kami di ranjang, istri saya sempat ngomong, gila ya, pikir-pikir Tuhan tuh sayang kita banget ya. Tuhan tuh luar biasa. Kita sambil cerita, iya saya bilang, lu ingat gak gini, lu ingat gak gini, lu ingat gak begini. Saudara, dan itu bahasa yang selalu saya, istri, anak saya, kami selalu ngobrol seperti itu. Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu sayang kita. Kalau Tuhan sudah terlalu baik, kalau Tuhan sudah terlalu sayang, so what? Bagaimana mungkin kita gak hidup benar? Bagaimana mungkin kita tidak lapar dan haus akan kebenaran? Saudara, bagian yang pertama konten, Yesus bicara mengenai kebenaran. Kebenaran menjadi fokus kita. Kebenaran menjadi segala-galanya kita. Dan bicara bagian kedua yang terakhir, bicara mengenai packaging di situ. Maka Yesus menggunakan kata yang sangat menarik menurut saya, yaitu lapar dan haus akan kebenaran.
Kalau saudara perhatikan gambar sang anak ini yang sedang menantikan kebenaran dengan mata dia yang melotot begitu, saudara, maka kita melihat ini adalah satu hal yang sangat berbicara mengenai urgensitas kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Kata lapar dan haus adalah kata yang mencerminkan ini nggak bisa ditawar-tawar, ini tidak bisa ditunda. Sorry, itulah sebabnya John Stott, ya, seorang teolog daripada British, daripada Inggris, ya. Saudara, dalam satu tafsirannya, saudara, dia berkata lapar dan haus ini bicara mengenai something yang deep and profound, ya. Sesuatu yang sangat dalam, sangat basic sekali dan harus butuh dipuaskan. Ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Ini bukan sesuatu yang boleh ada atau enggak, tidak. Lapar dan haus bicara mengenai sebuah kebutuhan yang terdalam. Kebutuhan yang sangat dalam, yang sangat penting dan yang sangat harus dipuaskan. No choice. Saudara, kalau kita mau makan apa, itu choice. Tapi untuk makan itu bukan choice. Makan harus. Makan apa itu choice. Atau kalau makan dengan nonton misalnya, nonton adalah sebuah choice, boleh nonton atau boleh enggak. Meskipun kadang-kala menurut saya kalau saudara nonton film serial, ya, kadang-kala pas selesai rasanya kita langsung play lanjut lagi begitu loh. Kita terusin begitu loh. Nah, ini bicara mengenai lapar dan haus. Bicara mengenai sesuatu yang sangat deep and profound yang harus disatisfy. Nggak bisa ditunggu-tunggu. Ini harus dilakukan. Nah, Yesus berkata, ketika kita bicara mengenai kebenaran, apakah kita punya unsur deep and profound tersebut? Kita lapar dan haus, kita pingin benar-benar, kita pingin memenuhi benar-benar. Dan kalau saudara perhatikan dalam kalimat daripada John Stott ini, kemudian dia bicara mengenai lapar dan haus ini sesuatu yang akan increase, ya. Semakin lapar, semakin haus, dan membuat kita tuh desperate benar. Frustasi benar gitu loh. Ini harus segera dimakan, harus segera datang, harus segera makan. Saudara pernah punya pengalaman di restoran, saudara mencak-mencak. Pesanan gak datang-datang. Pernah punya pengalaman itu? Kenapa kita butuh mencak-mencak? Ada satu teman, ya, kadang kita bercanda, ya, dia udah kesel, panggil manajernya. Manajernya suruh ke sini, saya akan ngomongin dengan dia. Saudara, kenapa kita mesti begitu? Kenapa kita mencak-mencak? Jawabannya sederhana. Karena kita udah kelaparan banget. Kita butuh banget. Saudara, sehingga ketika bicara lapar dan haus ini, kita bisa mengerti dalam dua sisi sebenarnya. Sisi pertama, lapar dan haus ini bisa seperti, ya, secara positif, seperti orang yang jatuh cinta banget, ya. Saya karena sudah jatuh cinta banget, ya, dia terus menantikan pasangannya itu. Dia terus memikirkan pasangan itu. Dia terus merindukan pasangan itu. Dan orang lain mau larang, termasuk orang tua, kita bisa berkata enggak. Papi mami sorry, ya, apapun juga saya akan jalan. Beberapa waktu lalu saya sempat sedang konseling satu keluarga yang lumayan frustasi dengan anaknya. Karena apa? Anaknya lagi jatuh cinta dengan meskipun mereka sudah berkata jangan, ya, dan anaknya berkata oke, akan putus, tapi kenyataannya jalan terus. Dan sekarang anaknya udah berkata, papi mami apapun juga saya mau merit. Waduh, pusing mereka begitu. Pusing mereka. Mereka sempat ngobrol gimana gitu. Mereka sudah berada pada titik yang meskipun sudah dipaparkan segala konsekuensi, anaknya udah berkata enggak. Saya siap, saya jalani. Soalnya ini orang udah jatuh cinta tuh begitu loh. Ini udah irrasional. Ya. Sudah dijelasin, saya berkata kepada maminya, coba lu malam ngajak ngobrol pribadi. Lu coba bukakan segala hal. Besoknya maminya ngobrol. Sudah bukakan segala hal. Dia berkata,
Saya siap. Papa mama gak setuju pun oke, saya jalan. What? So ini namanya jatuh cinta. Ini namanya jatuh cinta. Pertanyaannya, kita jatuh cinta sama Tuhan kagak? Kita jatuh cinta sama kebenaran kagak? Yesus berkata engkau dan saya akan diberkati kalau ama. Kita jatuh cinta, kita cinta mati sama kebenaran itu. Cinta mati kita sama apa? Lapar dan haus kita tuh sama apa? Saya khawatir kita begitu banyak lapar dan haus itu dengan social status kita. Dengan segala posting yang harus kita lakukan. Atau dengan segala investasi yang harus kita lakukan. Dengan segala keinginan-keinginan dunia kita. Saudara, saya tidak berkata itu salah. Tapi saya cuma mau berkata kalau lapar dan haus kepada semuanya itu lebih daripada Tuhan. Lebih daripada kebenaran. Jangan pernah bermimpi engkau akan diberkati hidup ini. Mengalami kebahagiaan yang sejati. Engkau berpikir hal-hal dunia ini bisa membahagiakanmu? Kelihatan iya. Engkau berpikir dengan segala sosial status, dengan postinganmu, investasimu, akan membuat engkau bahagia? Sementara iya. Tapi hidup kita akan menjadi hidup yang kosong. Karena kebahagiaan sejati, hidup yang diberkati adalah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Saudara, pernahkah dalam hidupmu engkau berpikir, kalau saya punya ini kayaknya saya akan bahagia? Semua kita pasti punya ketika muda dulu. Setelah saudara-saudara punya duit, bisa punya itu. Berapa lama bahagia itu bertahan? Berapa lama bahagia itu bertahan? Itu bukan sumber kebahagiaan kita. Saudara, itulah sebabnya ketika bicara melaparan haus, hal positifnya bicara cinta. Seberapa cinta mati kita? Kepada apa? Itu menjadi pertanyaan. Atau secara negatifnya, lapar dan haus kebenaran boleh kita mengerti seperti orang yang addiction. Orang yang kecanduan terhadap sesuatu. Dia selalu perlu, gak bisa lepas. Seperti anak-anak yang main game gak bisa lepas lagi. Atau mereka yang kecanduan terhadap saat adiktif gitu loh. Kalau tidak di detox ya, gak bisa gitu loh. Dia akan terus perlu. Seperti itu. Kalau saudara yang kecanduan terhadap nonton film serial barangkali, kecanduan terhadap game barangkali, atau saudara kecanduan terhadap ngerokok barangkali. Ngerokok gak bisa stop. Saudara sambil ngerokok gak bisa stop, saudara bertanya, Tuhan kok saya ngerokok gak bisa stop, kenapa untuk Tuhan saya juga gak bisa begitu? Sehingga saudara perlu berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Saudara, bagi Yesus, lapar dan haus dia tunjukkan dalam hidup ini. Dia hanya lapar dan haus akan kebenaran. Itulah sebabnya Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Allah itulah yang menjadi keinginan Kristus. Dan kalau saudara kemudian kalau saudara kemudian perhatikan di sini, saudara, maka ketika Yesus berkata makananku adalah melakukan kehendak Allah di situ, maka ini menjadi satu hal yang orientasi dia hanya kepada kehendak Allah tersebut. Saudara, itulah sebabnya saya ingin mengakhiri khotbah saya, saudara, dengan dalam beberapa tahun terakhir ini bagi saya khotbah yang saudara dengar apapun, yang paling baik, pengkhotbah siapapun ya, saudara harus ingat saat ini hanya baru introduction. Keluar daripada ruangan ibadah ini, saudara memulai the real khotbah. Apakah khotbah ini menjadi khotbah yang hidup? Saudara, itulah sebabnya dalam beberapa tahun terakhir ini, ya khususnya di tempat yang saya layani di GKI Kelapa Gading dan di setiap gereja ketika saya diundang khotbah, saudara, saya selalu mengakhiri khotbah dengan latihan rohani. Bagi saya adalah slide yang kemudian ini paling penting di antara semua slide. Karena apa?
Slide ini harus saudara jalankan. Saudara, dan latihan rohani yang saya ingin saudara lakukan adalah apa yang saya sebut dengan digital check up. Jadi maksud saya adalah begini. Mari kita coba untuk mengecek ya, berkaitan dengan screen time kita ya. Mari kita mengecek ya. Coba saudara lakukan itu yang tertutup di situ, adalah lakukan setiap malam atau di akhir minggu. Saudara keluarkan handphone saudara ya. Saudara di aplikasi di bagian setting itu kan bisa dicek ya untuk screen time ya. Saudara cek ya. Screen time saudara setiap hari atau setiap minggu, saudara kebanyakan lakukan apa? Apakah update status? Apakah browsing? Ya, apakah nonton YouTube? Ya, atau apakah saudara WhatsApp barangkali? Atau saudara main game barangkali? Saudara coba perhatikan. Karena digital check up ini akan menunjukkan saudara tuh lapar dan haus setiap hari akan apa? Atau jangan-jangan hanya menunjukkan saudara browsing untuk shopping dari satu shopping application ke another shopping application begitu. Nggak ada habis-habisnya. Ya. Ya. Apakah seperti itu? Saudara coba cek. Kalau benar-benar saudara mau untuk menjalankan kebenaran firman, saudara harus cek. Screen time kita pakai waktu berapa banyak. Dan sambil screen time itu begitu banyak, saudara coba bertanya, berapa banyak saya pakai untuk lapar dan haus akan kebenaran? Berapa banyak? Itulah sebabnya menurut saya setelah screen time tersebut, saudara harus mengambil komitmen. Melalui screen time itu, apa yang saya harus tambahkan? Apa yang harus saya kurangi? Mungkin ada bagian-bagian browsing saya harus berkata stop. Pas mulai browsing saya harus pakai alarm mungkin. Setengah jam selesai, apapun itu. Mau shopping ya elektronik, e-shopping begitu, saya harus juga kasih alarm. Mau lakukan apa saya kasih alarm. 20 menit selesai, 30 menit selesai. Ya. Karena kalau kita nggak pakai alarm akan lewat. Dan kita harus bertanya, berapa banyak kita mau pakai untuk Tuhan? Berapa banyak? Saudara, dalam aplikasi kita, handphone kita pasti ada Alkitab. Berapa banyak kita pakai untuk membaca firman? Berapa banyak kita pakai untuk berdoa? Atau berapa banyak YouTube-nya kita pakai untuk pujian penyembahan? Atau dengar khotbah atau apapun itu? Berapa banyak? Saudara, dengan handphone dan realitas connection internet saat ini membuat saudara dan saya bisa mengalami hadirat Allah dimanapun. Tapi pertanyaannya, apakah benar kita lapar dan haus akan kebenaran? Saudara, jangan berpikir setiap minggu kita khotbah, kita ikut kebaktian seperti saudara bisa berpuas diri. Nggak akan pernah bisa. Saya kerap kali ibarat seperti begini. Kalau kita punya anak, kita sekolahkan di sekolah yang terbaik. Mana ada sekolah terbaik yang berkata, Bapak Ibu jangan khawatir, anakmu ya cukup ya setiap hari 1 jam di sekolah, pasti akan baik. Nggak mungkin bisa. Apalagi mereka berkata, cukup sekolah setiap hari cuma 5 menit, 10 menit, selesai. Lalu saudara berharap anakmu bisa pinter, bisa berubah, impossible. Saudara, tapi itu yang terjadi dengan hidup rohani kita. Saudara coba pikirkan. Saudara berpikir setiap minggu kita datang ibadah itu berapa kali? Sekali kan? Seminggu sekali, 1 jam. Let's say lah tambah Rabu lah begitu. Apakah cukup? Apa ada sekolah seperti ini? Atau saudara baca Alkitab di rumah? Kita punya bahan santapan harian, bahkan gema, kadang-kadang kita baca udah 5 menit 10 menit selesai kok. Lalu kita bisa berkata, nanti hamba Tuhan, siapa yang baca Alkitab? Kita dengan berbangga berkata,
Saya baca Alkitab setiap hari. That's good. Tapi is it enough? No. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sama. Saudara mau punya anak yang hebat, mana ada tuh sekolah sehari cuma 10 menit. Seminggu sekali 1 jam. Nggak ada. Kita anak sekolah aja setiap hari. Senin sampai Jumat berapa jam? 5 jam, 6 jam. Udah gitu pulang masih apaan? Masih ngeles lagi kan? Iya kan? Masih ngeles lagi gitu loh. Itu aja juga kita bilang, ini anak udah sekolah, udah ngeles kok masih kayak begini aja. Gimana bisa gitu loh. Saudara, itulah sebabnya bagi saya slide yang terakhir ini adalah slide yang penting. Dan di dalam latihan rohani ini saudara harus benar-benar berdoa, bahkan berpuasa. Minta supaya hidupmu dipenuhi dengan kebenaran. Percaya saya, percayalah. Saudara dengar firman ini. Tapi saudara pulang tidak lapar dan haus akan kebenaran. Mencari Tuhan. Jangan pernah bermimpi saudara punya hidup yang mengalami hadirat Tuhan dan diberkati. Jangan pernah bermimpi saudara punya hidup kelimpahan. Saudara kemarin di GKI Kelapa Gading ya, pas ada acara Pasutri masih by Zoom dan kebenaran pas kemarin diundang tuh Pendeta Yakobus Susabda. Lalu kemudian terjadi tanya jawab yang berkaitan, subjeknya berkaitan keintiman. Dan saudara kalau mengenal Pendeta Yakobus Susabda, maka Pendeta Yakobus Susabda mengintegrasikan antara teologi dan realitas psikologi. Dan menurut saya itu benar sekali. Saudara, sehingga selalu apa yang dia sampaikan gak mungkin bisa lepas daripada realitas psikologi tersebut. Dalam pembahasan dia kemudian bicara mengenai life structure dan sebagainya begitu. Sehingga dia berkata ini nggak bisa lepas seperti itu. Dan ada satu pertanyaan terakhir yang baik ditanya seperti ini. Pak, kalau kita udah terlanjur nih, udah punya background jelek, ya, kita punya terlanjur orang tua kita mendidik kita nggak tepat, kita udah mengalami luka batin dan sebagainya, mungkinkah kita masih bisa membangun keintiman dengan pasangan kita? Karena kita tidak ngerti bahasa keintiman. Pertanyaan yang sangat baik menurut saya. Dan sangat realistis. Dan bagi saya Pak Yakub menjawab dengan tepat sekali. Saudara, dia berkata begini. Kita punya Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Asalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan kamu menomorsatukan Tuhan. Maka background masa lalumu yang problematis apapun, ada anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan di situ. Itulah sebabnya Yesus berkata, diberkatilah, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan harus saya katakan, saudara, kebaktian minggu seperti ini, saudara belum lapar dan haus. Saudara belum makan. Saudara hanya baru appetizer aja nih, 1 jam ini. Ketika pulang, hidupmu mulai siang sore nanti sampai minggu depan, apakah saudara makan, lapar dan haus? Dan itulah kuncinya. Itulah kuncinya. Biar Tuhan memberkati setiap kita. Dan saya sungguh berdoa berharap hidup berkelimpahan. Sungguh kita alami. Dan semakin hari saya berkata itu benar. Alkitab bukan bohong. Cuman kita aja yang tidak menggali dan tidak menerimanya, tidak mencarinya lebih. Saudara, biarlah Tuhan memberkati setiap kita dan hidup kita adalah hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati.